Hola Señorita. Halo guys. Kali ini gua bakal menganalisis tentang sebuah film pendek, animasi film pendek yang berjudul Jibaro. Mungkin teman-teman beberapa ada yang nggak tahu sebenarnya apa itu Jibaro dan kenapa Jibaro ini lagi trending akhir-akhir ini setelah di cosplay sama Lisa Blackpink, ya kan? Jadi guys, Jibaro ini adalah salah satu episode dari sebuah film pendek yang berantologi Love, Death, and Robot. Dan untuk kali ini Jibaro ini dirilis di episode ketiga, di volume ketiga. Dan Jibaro ini adalah karya dari seorang sutradara bernama Alberto Mielgo. Jadi dikatakan bahwa Jibaro ini adalah nama seorang kesatria yang tuli, di mana pasukannya dia ini sedang melakukan briefing untuk melakukan strategi penyerangan, ya, yang juga ada pemberkatan di situ dalam artian kayak berdoa yang dipimpin oleh para pemuka-pemuka agama. Dan pada waktu itu posisi mereka ada di sebuah rawa dekat hutan gitu. Jadi di situ mereka melakukan ritual supaya perangnya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ternyata mereka tidak ketahui adalah bahwa di rawa itu ada penghuninya. Sesosok misterius yang berpakaian layaknya seorang wanita dengan penuh balutan perhiasan emas, yang ternyata dia adalah seorang bansi, bukan banci ya. Jadi bansi ini merupakan penunggu di rawa tersebut. Ketika di mana ada yang mengusik keberadaannya, dia akan mengeluarkan suara-suara jeritan yang membuat orang yang mendengarnya menjadi berhalusinasi. Akhirnya melakukan apapun yang si bansi ini inginkan. Jadi ternyata di dasar rawa tersebut udah banyak sekumpulan mayat-mayat, entah itu mayat penduduk lokal, entah mayat pengembara atau mayat siapapun yang ditarik si bansi ini dengan suaranya dia, ya kan? Nah, pada saat mereka selesai melakukan strategi, setelah melakukan mendoakan juga supaya perang mereka berjalan dengan lancar, ya, tiba-tiba si bansi ini keluar dan melakukan ilusinya gitu loh. Jadi semua orang yang mendengar jeritannya dia langsung tidak bergerak dan tiba-tiba mengeluarkan gerakan-gerakan yang aneh. Kemudian mereka berjalan ke tengah rawa yang lumayan agak dalam. Mereka berjalan ke tengah rawa seolah-olah melakukan bunuh diri massal gitu loh. Dan yang membuat film ini begitu seru adalah animasinya yang begitu bagus dengan latar belakang yang bagus banget. Grafiknya tuh benar-benar bagus. Dan ternyata salah satu kesatria yang bernama Jibaro ini ternyata tuli, sehingga dia tidak terpengaruh di bawah kendali si bansi, yang membuat si bansi ini akhirnya terheran. Baru pertama kali dia melihat manusia yang tidak bisa dia kendalikan. Itu yang pertama. Nah, akhirnya ketika semua orang sudah mati, ya, hanya si Jibaro inilah yang selamat. Karena dia merasa ngeri gitu kan. Ada bunuh diri massal di sekitar gue. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Karena hari sudah mulai larut, dia tidur di bawah sebuah pohon hingga malam. Dan ternyata si bansi ini mengikuti dia dan semakin tertarik kepada si Jibaro ini. Dia penasaran, kok bisa si Jibaro ini bisa nggak dikendalikan, bisa tidak terkendali gitu loh, bisa tidak terkendali. Sementara si Jibaro ini justru tertarik sama si bansi ini karena
perhiasan yang melekat di dalam tubuhnya. Jadi ini kayak semacam pengibaratan cinta yang tidak sepadan, guys. Yang satu mengharapkan apa, yang satu mengharapkan apa, jadi nggak sinkron. Itulah inti cerita ini, tentang love, death, and robot, gitu loh. Karena kisah cinta yang tidak sepadan ini, yang mana si Banshee ini cinta kepada si laki-laki atas dasar penasaran awalnya, sedangkan si Chibaro mulai suka sama si Banshee ini karena hanya untuk merampok semua emas yang ada di tubuhnya si Banshee ini. Dan pada akhirnya si Chibaro mengambil kesempatan dalam kesempitan suatu waktu ketika si Banshee udah mulai percaya sama dia. Si Chibaro ini langsung ngukulitin semua sisik yang ada di tubuhnya dia, semua perhiasan yang ada di tubuhnya dia. Dan keesokannya si Banshee ini akhirnya sadar kalau dia sudah dimanfaatkan, kalau dia sudah ditelanjangi sama si Chibaro ini. Dan bagaimana kelanjutannya akan ada di part 2. Bye bye.